Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semuanya. Jumpa kembali bersama channel Agus Mulyana Ngopreknologi. Pada video kali ini saya akan share yang lagi tren, bagaimana peran dari kecerdasan buatan atau AI yang dalam konteks video ini berkaitan dengan pemrograman di microcontroller. Kita mungkin sudah menggunakan fungsi atau aplikasi dari ChatGPT, di mana beberapa fungsi tersebut sangat membantu untuk beberapa kasus-kasus yang mungkin kita temukan, sekedar iseng ataupun tugas kuliah ataupun hal-hal lain. Nah, di bagian pemrograman microcontroller, ternyata peran AI itu memiliki peran yang tidak ketinggalan penting. Sebagai contoh, pada Controlino ini sebuah produk untuk area pengembangan di hardware. Namun dengan hadirnya AI, maka untuk mengenerate atau meng-create atau membuat sebuah program baris demi barisnya tidak hanya oleh kita langsung, tapi dengan bantuan AI kita dapat menggunakan itu. Dan uniknya saya coba juga menggunakan beberapa permintaan dengan bahasa Inggris, Indonesia, dan bahasa Sunda. Ternyata engine AI-nya ini mampu untuk mengenali itu dan menghasilkan fungsi source code yang sama. Ya, tentu antara ChatGPT dengan Controlino AI akan ada sedikit perbedaan. Nah, saya pada video kali ini akan fokus di Controlino AI dulu. Nanti kita akan validasi fungsinya menggunakan simulator walkway. Apakah secara fungsional ketika diintegrasikan dengan hardware dalam ranah ruang lingkup simulator berfungsi dengan sebenarnya atau masih ada bugs. Baik teman-teman sekalian, teman-teman dapat mengunjungi situs dari controlino.com atau search AI Controlino. Nanti akan hadir tampilan halaman webnya seperti berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini menu-menu yang default sudah disajikan. Saya tidak akan bahas yang lain. Nah, teman-teman dapat mengetikkan sesuatu permintaan di area sini. Jadi misalkan di sini saya minta tolong buatkan program LED blinking. Nah, perhatikan di sini saya menggunakan permintaan dalam bahasa Indonesia. Kita tunggu kurang lebih 30 sampai 90 detik. Engine AI akan mengidentifikasi permintaan kita dan dia akan coba menerjemahkan itu ke struktur bahasa pemrograman C++ dengan frameworknya Arduino yang nanti kompatibel dapat kita compile kepada target perangkat keras microcontroller yang kita pilih. Baik teman-teman sekalian, memang untuk kasus-kasus yang singkat, AI ini menurut saya membantu. Namun untuk fungsi-fungsi yang spesifik dan cukup kompleks, maka itu harus tetap dikerjakan oleh human. Karena bagaimanapun, peran kognitif atau kecerdasan aktual dari programmer itu memiliki peran penting terhadap solusi yang diberikan. Nah, kalau untuk latihan atau program-program yang pendek untuk memvalidasi fungsi, AI juga tadi di awal disampaikan memiliki peran penting dan sangat membantu. Baik, kita menunggu, sambil menunggu tadi saya sampaikan kita akan memvalidasi di walkway. Nah, untuk walkway teman-teman dapat mengunjungi list video yang sudah saya buat penjelasan apa itu walkway, cara penggunaan, konfigurasi dengan beberapa contoh programming yang pernah dibuat. Jadi nanti teman-teman yang baru silakan mengunjungi video perihal walkway terlebih dahulu. Ini masih sedang mengenerate teman-teman sekalian, dapat terlihat indikator progres masih berjalan. Teman-teman dapat menunggu hasilnya, nanti kita akan validasi baris demi barisnya sebelum kita buktikan di bagian validasi, yaitu di bagian menggunakan walkway. Teman-teman sekalian yang mungkin pernah menggunakan ChatGPT, saya yakin juga tidak terlalu asing ya. Kita dapat meminta beberapa pembuatan program-program pendek gitu yang nanti AI akan merespon itu. Bahkan di ChatGPT biasanya dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang mendukung apa baris demi baris yang sudah dituliskannya itu, sehingga membantu kita untuk lebih memahami fungsi atau alur programnya. Walaupun logikanya tentu setiap orang berbeda terhadap suatu permasalahan, maka kembali diceritakan ketika kita diberikan permasalahan yang kompleks, maka peran programmer itu lebih
penting dibanding peran AI ya, karena bagaimanapun nanti AI hanya pendukung untuk beberapa fungsi-fungsi yang simple. Kalau saya melihatnya seperti itu, bukan tidak perlu, tapi menempatkan human sebagai programmer utama itu lebih penting ya dibanding AI untuk kasus-kasus yang kompleks dan spesifik. Baik, ini juga tentu berkaitan dengan koneksi internet. Jadi kalau teman-teman apa istilahnya agak lama ya, mohon diperhatikan juga koneksi internet karena ini kan di-compile-nya di server secara online. Baik, kita tunggu apa hasilnya. Nah, ini kan diminta mohon bersabar, jangan refresh page hingga kode selesai ditulis. Nah, itu mohon kita juga lihat keterangan informasi dari Controlino ini. Baik teman-teman sekalian, kita masih menunggu. Nanti kita akan langsung pindahkan source code-nya ya setelah dihasilkan dari Controlino ini. Di bagian simulator saya akan coba menggunakan ESP32 sebagai target perangkat keras yang akan digunakan. Walaupun Walkwi sendiri menyediakan beberapa varian perangkat keras ya, dari yang standar default Arduino Uno, lalu ada bergeser ke ESP, ada juga Raspberry dan varian microcontroller atau SBC yang lain. Baik teman-teman, lumayan lama rasanya ini, lebih dari 1 menit. Oh ternyata teman-teman kalau perhatikan di sini, ini saya salah ketik ya, salah struktur kata yang di sini. Tolong buatkan program light blinking. Nah, kita akan ulangi. Oke. Jadi yang awal itu salah, kata programnya typo dan AI ternyata mengalami kesulitan mengidentifikasi permintaan tersebut. Sekarang kita perbaiki, tolong buatkan program light blinking. Nah, kita lihat setelah kita perbaiki kata program sebagai keyword yang diidentifikasi sebagai permintaan utama, lalu di append digabungkan dengan light blinking sebagai fungsi yang akan di-generate, maka kita akan lihat berapa lama AI dapat mengidentifikasi, mengenerate dan memview, menghasilkan hasil dari generate tersebut terhadap kita. Baik teman-teman sekalian, hal-hal yang mendasar di bagian struktur code itu memang juga AI tidak bisa menyediakan langsung. Misalkan ada beberapa yang berkaitan dengan library, tidak semua library-nya otomatis dikenali. Jadi tentu saja kembali kepada kita sebagai human untuk menempatkan atau memilih library mana yang diperlukan sesuai dengan alur program utama yang akan dibuat. Nah, ini sudah selesai. Jadi teman-teman dapat lihat di sini, rasanya tidak asing gitu ya, karena di example itu biasanya light blinking menjadi default contoh yang ada. Jadi ini deklarasi variabel, by default biasanya pin ke-13. Sebetulnya di bagian atas ini bisa kita tentukan juga tentang informasi program ya, berkaitan dengan pembuat, version dan seterusnya. Teman-teman dapat lihat. Ya, ini ke refresh. Saya coba buat ulang ya dalam bahasa Sunda. Punten. Oke, ini saya coba bahasa Sunda ya, bahasa Sunda campur bahasa Indonesia. Kita akan lihat apakah dia masih mampu mengidentifikasi permintaan yang barusan atau tidak. Ya, tentu istilah pangbuatkan itu nggak baku ya, maksudnya bukan Sunda halus juga, mungkin ya Sunda kasar juga enggak, tapi itu combine dari bahasa Sunda setengah halus juga setengah umum ya, supaya mempersingkat katanya. Kalau dibikin halus nanti dia juga nggak mengenali, dibikin kasar juga tidak boleh ya. Oke, kita tunggu hasilnya teman-teman sekalian. Harusnya ini nggak lama ya, karena apa yang diberikan sudah teridentifikasi. Nanti kita kopikan saja, dan keunggulannya di sini juga ini dapat jadi
extension filenya .ino, artinya dia sesuai atau kompatibel dengan Arduino, ekstensi yang umum yang biasa kita gunakan kalau membuat di Arduino IDE. Teman-teman sekalian juga selain itu hasil dari sini juga kompatibel dengan platform.io ya. Nah ini juga sama teman-teman yang tadi, kalau teman-teman lihat ini saya coba copy ya, saya taruh ke sini. Oke, teman-teman sekalian, saya pilih ada dua model ya, yang maksudnya yang ESP32 nya ada yang based on C++, ada yang MicroPython. Saya pilih yang ini. Oke, ini sudah ada. Nah, ini default bawaannya Walkway. Saya akan copy paste yang tadi. Jadi dia menyediakan templating seperti ini. Saya taruh di sini. Ini code yang tadi di-generate oleh si Controlino. Nah, bagaimana membuktikan ini? Ini tidak bisa langsung dengan pin ini. Jadi saya akan ganti dulu ini dengan pin yang lain. Misalkan saya ganti dengan LED yang lain. Jadi saya tambah LED dulu. Saya pindahkan ya. Oke, teman-teman dapat lihat ada anoda katodanya. Saya cari resistor 1K. Oke, saya hubungkan. Oke, jadi ini ada anoda dapat positif ya, dari PI-nya 5 volt. Lalu ini ada katodanya kita kasih data dari sini. Jadi kita akan ganti ini D12. Oke, teman-teman dapat lihat di sini alur programnya adalah kita deklarasikan pin LED-nya D12 tadi 13. Lalu ada intervalnya dibikin konstanta periodik 1000 milidetik atau 1 detik. Lalu kita set bahwa LED pin, nama variabel dari LED yang aliasinya ke pin D12 adalah sebagai output. Lalu ada program loop ya. Di sini di point loop itu adalah program berulang, dan selama dia tidak ada interrupt atau tidak ada cut off power, maka program akan terus dijalankan. Baik, kita akan coba run, teman-teman. Oke, perhatikan di sini ada yang error. Oke, saya ganti pinnya. Teman-teman dapat lihat di sini sudah berfungsi. Jadi yang tadi disampaikan oleh AI dari Controlino itu akan mengenerate program LED blinking. Lalu kita copy dan kita gunakan Walkway sebagai validator atau memvalidasi hasil pembuatan AI tersebut. Lalu kita bikin rangkaian sederhana secara visual, yaitu LED dan resistor, sehingga membuktikan bahwa AI sudah mampu menghasilkan struktur program yang dapat divalidasi dan dijalankan oleh IDE yang lain, dan dia menunjukkan kompatibilitas yang tinggi sejalan dengan Arduino atau controller yang kompatibel dengan Arduino. Baik, itu video yang berkaitan dengan AI dalam menghasilkan struktur kode pemrograman untuk target ke microcontroller. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Video ini dibuat tanpa editing, apa adanya. Silakan jika dirasa bermanfaat, mohon bantu di komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.